Halo, assalamualaikum. Di sini mau berbagi pengalaman, berbagi cerita ya. Pengalaman dimana setiap orang itu pasti punya masa lalu, entah itu baik atau buruk. Jadi kita gini, nggak usah lah menghakimi masa lalu orang lain, gitu kan? Contohnya seperti yang aku alami dulu itu. Jadi gini, apa yang dilakukan sama orang tua dan itu pasti akan berdampak kepada anak-anaknya gitu. Sedangkan kita anak-anaknya itu iler ya. Iya. Ya tapi diileri kok. Ya apa-apa. Terus kembali lagi ya, itu kan pasti nanti berdampak pada anak-anaknya. Yang dari anaknya nggak tahu apa gitu pasti kena imbas. Dan kadang kita nggak tahu kan, ada beberapa orang atau tetangga itu ada yang usil. Nggak semua sih, nggak semua tetangga itu usil, nggak semua, pasti ada beberapa itu pasti ngasih tahu untuk ke anak-anaknya atau bully anaknya. Oh, ibumu dulu gini-gini, kamu jangan kayak gitu. Anggap aja itu motivasi. Ibunya gini sih, gini-gini, coba lihat nanti anaknya kayak apa. Anggap aja itu motivasi. Jangan sampai kita down dari situ kan. Enaknya bahasa campuran aja ya. Aku susah kalau pakai bahasa Indonesia terus. Jawa campur Indonesia ya. Kan gini, kayak yang pernah tak alami kan, aku pernah digituin sama orang. Nah ngono, sing pinter, ibumu ngono, awakmu sampean piye, awakmu apa ya, kayak intinya tuh kayak menjatuhkan orang tua. Terus aku gini mikir, waktu itu kan pasti namanya digituin pegel tapi sesaat. Tarik nafas aja, astagfirullahaladzim. Ya emang aku ngerugikan situ? Enggak lah. Nah disitu kan buat aja motivasi, kayak motivasi untuk diri sendiri kan, buktikan sama orang. Sejelek apapun orang tua kita di masa lalu, bagaimana masa lalu orang tua kita, aku yakin semua orang pasti punya masa lalu, entah itu baik atau entah itu buruk. Tapi kita tidak berhak menghakimi masa lalu orang lain. Nah, kita nggak berhak. Allah aja maha penyayang, maha pemberi, maha pemaaf kan gitu. Kita anggap aja itu motivasi. Aku gini dalam hati gini, ya Allah, jadikanlah aku orang yang berguna, orang yang sukses dan bisa mengharumkan nama orang tua. Jadikan aku untuk membuktikan bahwa anaknya itu bisa jadi yang lebih baik gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, memang itu kan perjalanannya panjang banget dan susah. Naik turun nah, dalam perjalanan itu pun tidak semulus apa yang kita bayangkan, apa yang kita harapkan. Nah,
aku kerja pertama itu di Surabaya. Aku kerja di Hotel Sheraton. Waktu itu aku jadi waiters, dan itu harian. Cuma kuat berapa hari. Kerjanya itu, kalau namanya juga belum terbiasa kerja kan waktu itu, susah banget. Jam 2, kadang sampai jam 12, kadang sampai jam setengah 1 malam gitu. Kalau ada acara kan kita harus melayani tuh, satu meja 10 orang kita bawakan menu itu dalam acara. Kadang acara itu ganti sampai 8, bisa 8 sampai 10 ke atas menu, ganti menu itu. Bayangkan kita jalan hotel itu kan pasti luas banget, luas ya. Kalau kita pas dekat sama itunya dapurnya, kalau pas jauh jalannya, bayangkan itu harus kita serentak kan, harus serentak sama-sama waktunya, ganti ini. Dari situ itu juga udah ada omongan lagi kan, dari pernah denger kerjanya yang hotel. Mereka nggak tahu kerjanya itu seperti apa. Sampai aku sakit kan, tipes, aku kan punya tipes kan, dan itu hampir liver, hampir liver, gejala liver. Dan di situ dimana harus berusaha berobat, cari obat sendiri. Dan gajiannya waktu itu habis untuk makan, biaya hidup di sana, untuk kos kan. Akhirnya kan utang. Terus akhirnya keluar dari sana, cari kerjaan lagi. Aku sebagai sales kartu, ikut agensi waktu itu kan. Juga gitu, omongan lagi, ternyata sales. Apa sih yang salah sama sales kan? Apa yang salah? Jalan. Kayak itu apa yang dialami sama orang tua kita itu disorotnya sama kita gitu. Aku sih mikir, seandainya apa yang aku alami, yang aku rasakan itu dialami sama orang yang ngatain itu, bagaimana ya perasaannya? Aku tuh berpikirnya seperti itu. Terus udahlah, anggap aja itu motivasi lagi lah. Kerja. Akhirnya aku kerja di pabrik juga. Kerja di pabrik aku kena sip malam, kadang lembur sampai pagi juga. Ada loh yang ngintilin aku dari belakang, yang ngikutin dari belakang. Payo asik kok sepian, batinku kok nguri. Sopo? Aku alon kok alon, aku banter kok banter. Santai wae kan. Toh aku juga gak ngapa-ngapain. Belok masuk di pabrik, aku difoto. Awakmu kerja tuh. Baru mangsamu ngapain? Terus kerja di sales motor juga gitu. Kerja di sales motor. Nah, ya namanya sales pasti ada aja
simpang siur omongan gimana, apalagi cewek, apalagi waktu itu posisiku sebagai single parent ya waktu itu. Nah, waktu aku single parent, pastilah kata-kata yang terlontar itu banyak banget. Terus terakhir aku itu denger lagi, tetap kayak apa ya, kayak ngerendahin keluarga gitu. Terus aku cuma tak lihat emang keluarganya kenapa sih kok bisa enak banget ngatain keluarga orang. Ternyata sih ya memang anaknya sih mapan-mapan semua lah. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi player di sub kayaknya. Tuh, ada yang apalah. Jadi banyak yang anaknya jadi semua. Pantesan. Terus udahlah, itu motivasi buatku lagi, motivasi. Terus aku kuliah, memutuskan untuk ambil kuliah. Aku kuliah waktu itu semester 3. Nah, aku ngelamar tuh di sekolah SLB kan. Aku ngelamar, alhamdulillah aku keterima. Aku kenal sama kepala sekolahnya dan itu kakak kelasku, baik banget. Makasih ya Bu Ika. Baik banget orangnya. Aku keterima di situ. Seiring berjalannya waktu, kata-kata orang itu terhembas. Oh, ternyata dia bisa jadi guru. Oh, ternyata orang tuanya seperti itu. Terus terakhir, nah ngono sing pinter, ngono jadi tiru. Terus amin ya Allah, astagfirullahaladzim. Diem lah, anggap aja itu motivasi, tapi sebenarnya itu sakit di sini. Udah, terus seiring berjalannya waktu, aku nggak tahu ya kenapa kalau jadi guru itu banyak banget yang kayak ngajeni diri kita, ngomong juga pakai bahasa krama halus, juga manggilnya juga enak ya, gimana ya, sopan, kita kayak dihargai, diajeni seperti itu. Nah, di situ aku tahu ternyata kuncinya di sini tuh kata-katamu itu motivasiku gitu aja. Jadi setiap kata-kata orang yang menjatuhkan, anggap aja itu motivasi buat kita. Dan satu hal, setiap orang pasti punya masa lalu, entah itu baik atau buruk, dan punya kadar masing-masing. Allah itu baik, sayang sama kita. Allah menutupi masa lalu kita, baik itu buruk atau gimana, Allah itu menutupi. Nah, jadi kita jagalah ya. Gak semua orang seperti itu, gak semua tetangga jahil seperti itu, enggak. Itu cuma sebenarnya itu hanya segelintir sih, cuma segelintir aja. Malah tetangga dekat-dekat itu baik banget. Orang apa, kasih apa, beri apa, bercerita apa, berbagi banyak, baik banget.
Enggak semua tetangga seperti itu. Jadi kalau kadang itu ada kayak apa di sosmed keluarga tekno cacat tetangga. Nggak semua seperti itu, nggak semua, itu hanya segelintir orang aja. Anggap aja itu motivasi diri kita. Semoga kita sukses, dan semoga orang yang memotivasi kita itu juga sukses lah, sukses dunia akhirat. Jangan pernah ngalamin apa yang kita alamin. Tapi karma itu kan berlaku ya, ada karma baik dan ada karma buruk. Nah, kita nggak tahu yang nanti mereka dapat karma baik atau karma buruk. Biasanya sesuai dengan apa yang kita tanam dalam hidup ini. Oke, dadah, makasih telah mendengarkan kisah keluh ini. Semangat ya. Dan aku yakin kok yang ngalamin seperti ini banyak, gak cuma aku, banyak. Saranku, anggap aja itu motivasi untuk diri sendiri, untuk jadi yang lebih baik. Buktikan pada mereka bahwa kita bisa, kita lebih baik dari apa yang mereka bicarakan. Anggap aja kata-katamu motivasiku. Oke. Assalamualaikum.